Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta pengikut bila-bila yaumul kiamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Masjid Nurul Fajar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah mengenai taubat. Di mana taubat ini daripada secara bahasa itu adalah maknanya rujuk atau kembali. Sedangkan menurut daripada hukum syara, taubat itu adalah kembali dari sesuatu yang tercela, yang mana dalam syara kepada sesuatu yang terpuji daripadanya. Kita ini pas kebetulan daripada memasuki daripada tahun baru ya Allah lah. Jangan begitu masuk kita baru ini kita himong alhamdulillah aja berpanjang pulang umur. Kalian tahu betuha, iyalah arti betuha itu berarti mandap ya Allah lah. Nah, ijan nggak himungan ya lah. Kalau kita himong benar ada. Sebab bila mana kita bertambah umur kita tuh maka semakin parah dengan suatu kematian, bujur ada. Nah, coba pengen mereka bujur. Kalau ini benar bertambah bano bolong mak ada. Nah, biar bawa operasi kita wajahnya lah. Nah, apalagi plastik yang lainnya sudah plastik ya lah. Tahu lah. Ada menyamai juga ciptaan Allah ya Allah. Tahu lah. Ini tadi. Jadi segala sesuatunya tadi yang mulai bagus oleh lantaran perubahan daripada zaman, sasar tahun, sasar berubah. Nang tadinya hilang, berubah bina memutih. Nang tadinya panjang, bina mengandur, sudah. Nah, ya lah, tak lagi kejar, ya lah. Nah, artinya tuh sadangnya tuh, artinya apa? Disuruh kita banyak-banyak beringat. Nah, sebab kenapa? Sebab apa yang kita jalani ketika kita menjalani suatu kehidupan ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah cuma sekedar untuk mencari bekal gasan kehidupan selanjutnya. Ada mencari gasan hidup seumuran kada. Kalau kita berhemat mengumpulkan harta segala macam nih, gasan sanggup buli kadang bubur kita ada. Yang kita bawa adalah tidak lain dan tidak ada bukan adalah amal-amal kebaikan yang kita lakukan sewaktu kita sehat, sewaktu kita masih dalam keadaan hidup. Maka daripada itu Allah Ta'ala berfirman mengingatkan yang kita ajar Allah Ta'ala, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di dalam surah An-Nur ayat 31 Allah mengatakan,
Maka ujar Allah Ta'ala, bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang mukmin, agar nantinya kalian mendapat suatu keberuntungan. Disuruh supaya beruntung, kada rugi. Berarti kalau seseorang tidak melakukan suatu taubat, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dilakukannya dengan bersungguh-sungguh, maka akan membuahkan suatu kebahagiaan ketika sendiri orang tersebut. Berbeda bila ini istilah kata dengan taubat sambal. Sambal itu kan begitu merasai padas, bahajara aku aja sudah makannya, karena padas sebenarnya. Tapi 2-3 hari, boleh kayak pulang. Nah ini artinya taubat sambal artinya. Jarak oleh lantaran ibadatnya pada waktu itu menyakiti, tapi ujung-ujungnya kita memberi pulang. Nah hal yang demikian itu tadi adalah itu termasuk adalah taubat yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab seakan-akan mempermainkan dengan hal demikian tadi. Bahkan ujar Allah Ta'ala menyatakan apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ujar Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah menyukai daripada orang-orang yang bertaubat dan menyukai dengan orang-orang yang mensucikan daripada diri. Makanya bila kita habis untung sembahyang, dianjurkan kita mengucapkan istighfar, meminta ampun. Jadi guru kita nampak disuruh Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Kita minta ampun kesan diri kita, kesan kaum muslimin dan muslimat. 2, bila hendak mengamalkan yasin apabila subuh dibaca 27 kali. Astaghfirullah li walil muslimin wal muslimat. Sudahnya pulang hanya dilanjutkan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, dibaca 3 kali. Hanya kalimatnya la ilaha illallah dibaca 3 kali. Mudah-mudahan walau amalan sedikit itu nantinya membawa di penghujung daripada hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nang kayak apa? Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma di sini bilangnya zuhur, asar, maghrib, isya dibaca 11 kali jenang Astagfirullah li wal muslimin wal muslimat. Nah, itu tadi. Nah, jadi biarnya sedikit amalan itu tadi, amun kita amalkan terus istiqamah, maka akan membuahkan hasil. Ibarat kurang berjualan itu pula berusaha, umpamanya berusaha berjualan pentol umpamanya. Amun orang tuh mana kuni terus berjualan banyak pentol, terus akannya banyak kah sedikit kah untungnya, penting terus nanar, insyaallah kena maju jatuh. Tapi bila mana orang ni kena berjualan pentol, lepas menit orang kami berjualan gaguduh pulang. Ampih kena benaran orang berjualan bakso pulang, kada bakalan sukses nak kayak orang. Sebab kenapa? Tangkap lapas orang lebihan tadi. Ya kalau kada istiqamah, kada yakinnya dengan yang digawinya tadi kada yakin. Padahal masing-masing daripada rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita lagi menjalaninya, tinggal kita mengatasinya, tinggal kita bisa mengelolanya dengan rezeki tadi. Bila kita bersyukur, maka akan membawakan suatu kebaikan dengan kita. Kita ini kebanyakannya tadi banyaknya kan bersyukur. Nah kalau kita lihat kita orang benar ramai, 4 juga sampai itu juga siapa tahu. Nah siapa tahunya kita yakin, nggak tahu ya kalau. Nah jadi segala sesuatunya itu tadi kita bujur-bujur yakin supaya bujur-bujur memberikan suatu kebaikan dan keberhasilan dengan diri kita. Bahkan ya Rasulullah SAW bersabda, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata maratin. Jadi ya Rasulullah, bertaubatlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah itu setiap hari. Berapa setiap harinya? Ujar Rasulullah mi'ata maratin, 100 kali. Nah, orang nyata sudah ahli surga
dinyatakan sudah ahli surganya, nang bakal mampu memberi syafaat bagi seberataan daripada makhluk umatnya Rasulullah, masih meminta ampun dengan Allah Ta'ala. Artinya apa? Melajari dengan diri kita supaya kita ini senantiasa melakukan hal demikian tadi. Jangan ibaratnya, jangan sampai kita baca setidaknya kita membaca tuh kadang ingat dua, ibaratnya pagi tang hari kadang ingat dua, paling kada hendak buring barang diingati bujur-bujur. Lalu kenapa? Kita kada tahu, mana tahu besoknya kada terbangun lagi. Jadi dapat pas kada hinak pulang orangnya. Artinya mati berarti. Nah, ini tadi. Berarti bila kita meninggal, nah demikian tadi dikhawatirkan meninggal dalam keadaan kada baik. Bila kita ibaratnya ketika hendak buring tadi bacaan, beringat, berarti kita masih mengamalkan suatu amalan yang berharap supaya memberi manfaat dengan diri kita tadi. Hanya bagi kadang kan kita begitu kita membaca istighfar, hendak buring itu jangan kalimat dua membaca ayat kursi atau ayat yang agung bujur-bujur mulia bujur-bujur ke ayat tadi. Ini yang sampai kadang kita jauhi tadi. Kemudian ujar Rasulullah SAW lagi nampak madakan Futiha babu taubati la yuqlaqu hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Jadi ujar Rasulullah, dibukanya pintu taubat itu tidak ditutup hingga matahari terbit dari tempat daripada tenggelamnya. Jadi buka terus. Bagilah kayak kita yang sambil nonton TV, sambil beristighfar bagus. Orang yang mengamalkan daripada membaca istighfar di antaranya Allah berikan kelapangan. Allah nantinya akan memberikan dan orang tersebut ada rezeki nang kada dikira-kira, nang kada disangka-sangka. Pernah diceritakan bahwasanya ada seseorang mendatangi dengan seorang ulama. Nah, begitu mendatangi dengan ulama ini tadi, lalu ia bertanya, wahai ulama, ulun ni hendak bercurhat. Nah, ibarat memadahkan curhat dengan dia, apa masalahnya? Ulun ni kebetulan habis kawin, mulai daripada awal sampai detik ini kada membuahkan hasil. Artinya apa? Kada mendapatkan anak. Maka sudah sekian tahun nih lawasnya nih. Anak orang sudah genalan bujangan, orang masih hijau. Ini ulun ni kada ada melahirkan, kenapa demikian? Ditampung saja. Datang bulan yang berikutnya mengadukan, wahai ulama, ulun ni kebetulan begitu berusaha, usaha ulun ni selalu gagal, kadang berhasil. Apa yang ulun usahakan sehingga semua yang ulun gawi itu kadang membuahkan hasil, rugi terus. Apa kira-kira nih? Nah, sekira-kira bila mana ulun nih manggawi na demikian tadi bisa menguntungkan dengan ulun. Artinya ada kebacaannya, amalannya. Kamu sinin pulang, kada lawas datang pulang nang saikong. Nang saikong pulang datang. Wahai ulama, ulun ini kebetulan ada benar keluarga yang kayak orang. Namun ketika hal demikian tadi ulun ini ternyata ulun ditolak orang terus. Jadi hendak si A ditolak orang juga, orang hendak seorang ditolak orang juga, seorang menolak orang pulang. Nah, jadi yang rasuk ke orang adalah ada apa itu Allah? Adalah ada Allah? Ada. Yang ada air lagi ya Allah, besar ada ya Allah. Maka ketika mendengar daripada keluhan orang nomor 3 ini, masing-masing ini berbeda nih. Nah, berbeda masing-masing nih. Manapun yang tadi. Napa dijawab sidin? Maka dia sidin, perbuatlah oleh kalian seberataan senantiasa perbanyak oleh mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Niscaya keluhan-keluhan yang terjadi dengan diri kalian itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi artinya apa? Kita ini mengingat dengan kesalahan-kesalahan kita.
sebab segala-galanya itu bisa tertutupi oleh lantaran dosa nang kita perbuat. Entah dosa itu nang kita perbuat dengan secara sengaja ataupun secara nang kada sengaja. Bisa pula mun sengaja itu nyata umpamanya udah nyata ibaratnya nang menjadi kewajiban kita tinggalkan, ternyata sudah dosa itu nyata ada. Nah, nampak ibaratnya. Jadi kita nang demikian itu tadi maka disuruh kita meminta ampun tadi. Sebab apa yang menjadi kewajiban itu cepat digawi, jangan kita tinggalkan. Sebab ya Rasulullah tadi taubat itu dibuka terus oleh Allah Ta'ala, terkecuali ya Rasulullah man taba qabla an yukargira kabilahullahu, barang siapa ujar Rasulullah nang bertaubat sebelum ruhnya sampai di tenggorokan, an yukargir, nah kabilahullahu ta'ala, maka Allah akan menerima daripada taubatnya. Yang sampai kita sudah di para penggulu sini nah. Sudah takijin terbincalak mata ongak sudah nyar situ nang taubat tuh alih daya nah itu tuh sebab orang kata itu bisa kada sadar lagi, apalagi ibadahnya dalam keadaan koma sudah ngajinya lagi tuh. Bapak ini banyak macamnya nang kada dikira-kira, nang tadi binasehat orangnya, sigar bugar orangnya, ibu rabahnya zaman agung. Saya dengarkan apa di rumah sakit sih dan bila takunin apa orangnya balum. Nah, ada nasi stroke kejadian kalau ngomong stroke kan masih kawan ya kalau ngomong stroke tuh masih ulun ada tatamu nah sampai wah ini si dintu stroke mau bisa nyangkut orangnya sampai wah ini nah orang tuh stroke pada mati juga. Kebetulan ulun nih untuk di tahun 2003 ulun meninggal termasuk kakak ulun. Padahal kada dengerin enggak sehat orangnya, kada ada stroke sih din begitu karena selajur. Nah, hitungannya main sehari dua aja. Begitu rabah, sidin mesrabah tadi masukkan orang kau gini. Begitu dimasukkan oksigen, kada sadar lagi, begitu berbincang hilang langsung selajur. Nah, oleh kita. Nah, stroke tadi bang sampai ini hidup orang. Ya. Cuma sidin kada kawa jalan, kada kawa batingkau, kada kawa marayat pinggirnya kada kawa lingkar di tilam aja. Cuma jangan gitu kan. Ayah aduh, betingkau. Ulun jadi nyebut betingkau malam kan ulun suah garing. Nah, ingat kalau zaman Covid dulu. Nah, jadi ulun sama turun orang karena Covid, jangan kasar orang aja. Maka waktu itu ulun lagi sarunganan, ini masih ada dadaan, kan aneh. Nggih, sebulan tuh gue ulun kemana tuh? Ingat benar ulun tuh kadang kau berdiri kan betingkau majalan. Oh, betingkau bang. Tak bodoh tuh, asa tangan kita malam baju tuh halus tangan kita nih nah. Berjalan dari sini ke situ nah parah jadi ibaratnya palingan 3 langkah. Tahu lebih lu merasakan bujur-bujur merasa serem kayak itu non. Ya apa aja kayak dikacak orang di bulu kayaknya nah. Nah berjalan gitu tok itu tuh. Jangan mati kan lebih enak lagi itu sudah ya lah. Nah itu lah. Itu lu merasakan bujur-bujur. Rasa ulun ini kada hidup lagi. Jadi lawang rumah tuh kada ribu pujian besar orang nak masuk orang kayak apa kada urusannya lagi tuh. Kada menggaduh lagi. Nggih. Kalau pina mati sarungan di dalam kita buruk aja bisa nyawa itu bukaan ya. Salah itu siang malam tuh bukaan. Itu masa benar ingat bujur tuh. Sadehnya ngaran hidup sarungan tuh ya kalau tadi benar tak. Nah, jadi mana ada cuma gani pergi nyaman. Alhamdulillah aja masih ada bisi yang senang pernah mendatangi melihat ini kita memasakkan segala macam. Anda sekiranya ulun malam ke rumah sakit mungkin kemungkinan bisa mati yakin. Nggih. Kenapa jadi cuma kayak itu tuh? Oleh karena apa? Nih nyambutnya itu tuh. Kan diisolasi orang tuh kita sarungan ya. Ulun ingat kakak ulun waktu belum meninggal tuh sidin diisolasi orang. Ya anak orang sidin menangis sidin. Sidin tuh berjalannya kada kau sampai gugur sidin diranjang ini kenyataan buat pandir nih di rumah sakit nah gugur. Nah, kada boleh jadi sidin yang lain bila dia masuk salajur gitu nah ibarat menawani ada keluar lagi. Nah, jadi kenapa jadi kayak itu? Andai umpamanya kita sarungan kayak itu kita kan bisa makan disuruh murah makan ulun bisa makan sama sekali waktu itu tuh disuruh nasi jangankan ibaratnya sesuatu sabiji nasi dia nggak mau masuk nasi itu yang garing tuh.
Jadi kan ibaratnya mengkadada ibarat nama hibur-hiburnya bisa mati itu Bang. Ibarat itu kitanya. Mungkin apalagi ibaratnya nang kadada ibarat menghibur kita, kadada menjenguk kita, kadada melihat kita kayak tak tahu Bang, lubang hati dia ada untung jadi rumah. Makanya waktu itu ulun konsultasi dengan menteri Ipol yang jangan kayak Pak ulunnya jualan. Kalau ini ke rumah sakit kayak Pak, ya sidin bilik yang ke rumah sakit, bilik yang rumah sakit usahanya ulun kada kawal lagi mendatangi dia tuh aja. Jadi pulang balik kita datang ke rumah tuh menyuntik ulun segala macam. Alhamdulillah berkat ibaratnya nah demikian tadi diberikan Allah Ta'ala kesembuhan bagaimana tadi. Nah, jadi kan setruk kok ada di setruk tuh tapi kita kayak apalah penciuman kadada durangnya Allah kekuatan kadada sama sekali ya Allah akhirnya. Jadi kada nyaman-nyamannya. Gitu. Masih kada bertaubat nama itu tadi. Ya udah gitu. Kami benar ya Allah. Maka daripada itu kita alangkah baiknya jauh-jauh hari kita bertaubat meminta ampun setiap hari. Nah demikian tadi supaya andai sekiranya kita habis umur maka kita diberikan oleh Allah Ta'ala suatu keringanan bahkan mendapatkan daripada rahmatnya. Lalu kayak pegarang tanda daripada alamat orang nang bertaubat tuh ujar Rasulullah tanda orang daripada bertaubat itu adalah alamatu taubati an-nadam. Jadi tanda daripada bertaubat itu adalah penyesalan. Nah, jadi harus menyesal. Biliknya kalau menyesal berarti ada tak masuk daripada bertaubat. Dan dikatakan dia Nabi an-nadimu yantajiru minallahir rahmah. Nah, jadi penyesalan itu tadi dengan penyesalan itu tadi adalah menunggu daripada datang rahmatnya Allah. Nah, mantap. Datang rahmatnya Allah. Bila kita tadi beri kasih sayang sudah nyaman. Andai sekiranya meninggal dunia dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, nyaman benar. Andai sekiranya habis umur oleh kita nampak disambut dengan rahmatnya Allah. Bila sudah rahmat ini turun diberikan dengan seseorang, kayak apapun banyak dosa dan kesalahan yang dilakukannya, walaupun jurang sepenuh langit dan bumi, tapi bila rahmat Allah turun maka orang itu selamat. Jangan sampai ujar Rasulullah wal mu'jibu yantajir minallahi al-maqta. Jangan sampai menjadi orang yang merasa sombong yang menunggu daripada adalah murkanya Allah. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat dengan perbuatan sombong. Artinya apa? Dah pun kena-kena gini. Panjang lagi waktu. Masih sehat aja pun nih. Masih anom, iyalah. Ujar anom pak tabrak orang langsung. Ya Allah, pada tahu kita. Atau seorang kamu nabrak orang kan, atau nampak kejadian, kada tahu kita. Maka daripada itu kita tadi jangan coba-coba hendak menambahkan dengan hal-hal yang baik-baiknya. Sebab memang yang ngaran kita ini memang kebanyakan bilanya masalah daripada perkara-perkara daripada akhirat kita banyak melalaikannya. Tetapi kalau masalah perkara-perkara dunia kita takutan melalaikannya. Ya kalau tahu kita boleh lambat tuh atau utang benar. Pagi bagi ada orang begini melambat cari ke orang ini lebih orang ini bang tadi. Tapi kalau yang perkara akhirat kita santai aja, udah apa aja. Padahal yang demikian itu tadi justru mendatangkan daripada murkanya Allah nantinya kepada orang tersebut tadi. Bila mana hal tersebut tadi dianggapnya biasa-biasa. Padahal yang demikian tadi seharusnya kita jangan memperbuat yang demikian. Ada satu amaliyah, menangkap sedikit lah, di mana satu amaliyah ini yang diriwayatkan dengan sanad daripada Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwasanya Jasidin ada diceritakan seorang laki-laki datang kepada Nabi. Nah begitu datang kepada Nabi, lalu dia berkata kepada beliau, ujarnya ucapnya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang mana amal itu nantinya memasukkan aku ke dalam surga. Nah,
meminta mengampuni dengan Rasulullah. Lalu dijawab beliau, ujar Sidin apa mengatakan, jangan engkau marah. Nah, jadi amalan di antara bila hendak masuk surga, jangan penyarikan. Alhamdulillah, jangan penyarikan. Ini bebuyan untung. Dari luar sampai ke dalam sampai ke dapur, pengumai ya, melihat besuan berendak, melihat tapasan berhemburu. Pokoknya pengumai presiden ini, tapi digawi juga tuh mengalihinnya, jangan ada digawi lah. Dasar juga aja akan ini pagarangan kenal pada aku, jangan batis kena kenal sudah kedeba akal aja sidin. Keluar ke dalam sidin pengumai. Ada tentang gawiannya lah. Dosa tuh pengumai ya kalau mau gawi itu kan dosa gitu. Bab apa yang kita gawi itu sebujurnya adalah menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Titik paling kita gawi itu sebujurnya. Cuma terkadang kita ini tadi kadang menyadari demikian. Maka Rasulullah mengatakan jangan kau marah. Lalu ucap lagi nya, jikalau aku tidak mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah, kayak apa? Ulun ini pamannya nih, jadikan yang penyarikan tapi tetap dia ulun penyarikan kayak wahai Rasulullah. Lalu dijawab Sidin, ujar Sidin, beristighfarlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa? Tiap hari disuruh Sidin. Tiap hari ujar Sidin beristighfar sesudah daripada sholat asar berapa kali disuruh membaca syab'ina marah 70 kali. Nah 70 kali aja imbas sembahyang asar membacanya. Jadi disuruh membaca imbas sembahyang asar ini tadi 70 kali. Di mana 70 kali itu tadi kita mengucap akannya Astagfirullah innahu kana ghaffara. Itu bacanya ulang. Nah, bacanya jangan unggut-unggut hafal kada? Nyala. Astagfirullah innahu kana ghaffara 70 kali aja. Nggih. Bila mana engkau mengucapkan demikian, ujar Rasulullah nih. Bila engkau mengucapkan demikian tadi diucapkan kan habis asar sab'ina marah 70 kali yaghfiru laka dunuba sab'ina aman. Maka ujar Rasulullah niscaya Allah akan mengampuni bagimu akan dosa-dosamu selama 70 tahun. Nah, banyak ngejar tukang tadi, makanya nuntut ilmu ini luar biasa pian. Baru umur 70 tahun ya kalau. Berarti jalan tadi. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Nggih. Jadi astagfirullah innahu kana ghaffara. Tapi sembahyang lah, jangan sembahyang. Baca ini bisa main rampok ini kalau lagi ngejar. Sehingga diampuni kejar baca astagfirullah innahu kana ghaffara. Orangnya basar kada banyak. Nah maghrib kada itu sama yang bohong. Mun halang itu lain lagi ini. Yang halang itu lain lagi. Bisa saja Al-Quran aja. Kalau jikir-jikir kita bisa ya menyatakan kita baca jikir, paling baca salawat boleh. Hiburan halangan tidak masalah. Jadi bacalah Astagfirullah innahu kana ghaffara. Nah, itu bacaannya 70 kali. Dibaca habis asar. Maka ketika ia mengucapkan demikian dibadahkan oleh Rasulullah, bila ikam menggawi demikian ajar Rasulullah diampuni dosa ikam selama 70 tahun. Asal ikam istiqamah memalakannya lalu ucap pulang. Nah, jeneng orang ini menakutkan pulang. Lawan Nabi namanya jika tidak datang kepada aku tadi dosa-dosa sebanyak 70 tahun bang, pas mati banyak ulun mati ibaratnya sampai umur kayak itu. Kayak apa ya Rasulullah mengatakan. Maka dijawab beliau Jasdin, dia akan mengampuni daripada untuk ibumu. Nah, biasa kuitan kita, dia akan kasih itu. Nah, ucap pulang, ketahuan pulang. Jika ibuku tadi meninggal dan tidak datang atasnya dosanya sebanyak 70 tahun, maka ya apa pulang? Banyak orang meninggal ternyata kuitan ulun tadi kan sampai mencukupin demikian kayak apa tuh larinya. Nah ibaratnya nih, nang ulun amalkan tadi. Maka dijawab oleh Rasulullah, dia akan mengampuni
bagi kerabat-kerabat engkau. Nah, jadi keluarga-keluarga kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala dengan berkat bacaan amalan tersebut tadi. Bagi nan taburing mungkin kalau dapat amalannya tadi bilanya bila ibaratnya memperhatikan akan dapat ya Allah sekali lagi mana astagfirullah innahu kana ghaffara. Apa nah bilanya hafal mungkin udah hapus kita nih di YouTube ini ya Allah ini apa mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya gitu semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan dan kekhilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ayo nama takun. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.